Mengetahui arti penting keberadaan lembaga jaminan. Lembaga jaminan adalah suatu sistem atau aturan hukum yang mengatur pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utang. Jaminan ini bertujuan untuk memberikan keamanan bagi kreditur dan mengurangi risiko kerugian jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Keberadaannya sangat penting karena menjamin pelunasan hutang. Lembaga jaminan berfungsi sebagai jaminan bagi kreditur bahwa utang akan dilunasi oleh debitur atau penerima pinjaman. Jika debitur tidak mampu melunasi hutang, jaminan dapat digunakan untuk menutupi kerugian. Mendorong pemberian kredit. Dengan adanya jaminan, bank dan lembaga keuangan lainnya lebih bersedia memberikan kredit kepada debitur. Jaminan mengurangi risiko bagi pemberi pinjaman dan membuat mereka lebih yakin bahwa pinjaman akan dikembalikan. Menunjang pertumbuhan bisnis. Pemberian kredit yang lebih mudah dan aman berkat adanya jaminan, memungkinkan pengusaha dan perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Hal ini pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melindungi hak-hak pemegang saham dan kreditor. Lembaga perjaminan seperti lembaga penjamin simpan atau LPS berfungsi untuk melindungi hak-hak pemegang saham dan kreditur, terutama dalam kondisi bank mengalami kesulitan dan pailit. Meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Lembaga jaminan juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan adanya jaminan, risiko kerugian akibat kredit macet dapat diminimalisir sehingga sistem keuangan menjadi lebih stabil. Mengetahui perkembangan lembaga jaminan. Perkembangan lembaga jaminan di Indonesia, terutama lembaga jaminan kebendaan, dipengaruhi oleh perubahan ekonomi dan hukum. Perubahan ini mencakup peralihan dari hipotek ke hak tanggungan, kelahiran jaminan fidusia, dan adaptasi regulasi terkait eksekusi jaminan. Tujuan utama adalah memberikan lebih banyak fleksibilitas dan perlindungan bagi debitur dan kreditur. Perubahan dan perkembangan. Yang pertama, peralihan dari hipotek ke hak tanggungan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan mengakhiri jaminan hipotek dan menggantinya dengan hak tanggungan. Yang kedua, lahirnya jaminan fidusia. Jaminan fidusia muncul setelah krisis ekonomi 1998. Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jaminan yang lebih fleksibel bagi dunia usaha. Yang ketiga, perubahan eksekusi jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 dan 2 memengaruhi eksekusi jaminan fidusia, menekankan perlunya permohonan eksekusi melalui pengadilan dan menghindari tindakan sewenang-wenang. Yang keempat, lembaga jaminan. Perkembangan ekonomi dan kebutuhan kredit masyarakat mendorong perluasan lembaga jaminan, termasuk fidusia, yang memungkinkan menampung kebutuhan kredit yang tidak dapat terpenuhi oleh lembaga jaminan yang lain. Jaminan yang lahir dari undang-undang terjadi secara otomatis berdasarkan ketentuan hukum tanpa perlu adanya perjanjian antara debitur dan kreditur. Semua harta kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan atas seluruh utangnya pada pasal 1131 KUH Perdata. Jaminan yang lahir dari perjanjian terjadi karena kesepakatan khusus antara debitur dan kreditur, sehingga jaminan ini bersifat khusus dan mengikat secara hukum. Hanya benda tertentu yang menjadi objek jaminan yang secara jelas ditentukan dalam perjanjian. Jaminan umum itu adalah jaminan yang bersifat umum yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata. Artinya, di dalam jaminan umum, semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur-kreditur lainnya. Artinya, tidak ada salah satupun kreditur yang diutamakan atau diistimewakan dari kreditur-kreditur lainnya dalam jaminan umum ini. Contoh jaminan umum adalah ketika seseorang meminjam uang di bank tanpa memberikan jaminan benda tertentu, tapi jika orang tersebut gagal membayar, maka seluruh hartanya, baik yang sekarang ataupun nantinya di masa depan, bisa disita untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut. Kalau tadi di jaminan umum itu terdapat di pasal 1131 KUH Perdata, maka jaminan khusus ini terdapat di pasal 1132 KUH Perdata, yang dimana jaminan khusus ini terjadi karena adanya perjanjian yang khusus antara kreditur dan debitur yang dapat bersifat jaminan kebendaan ataupun bersifat perorangan.
Contoh jaminan khusus ini adalah ketika seseorang memberikan benda tertentu secara eksplisit sebagai jaminan hutangnya, sehingga kreditur punya hak prioritas atas benda tersebut jika hutang tersebut telah dibayarkan atau telah dibayar. Nah, selanjutnya ada jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan ini adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu, selalu mengikuti benda tersebut kemanapun. Apabila benda tersebut sedang beralih atau dialihkan, maka otomatis benda tersebut pun akan mengikuti. Contoh dari jaminan kebendaan ini adalah 1. Gadai atau sedang digadaikan, 2. Fidusa, 3. Hipotek, dan yang keempat hak tanggungan. Jaminan perorangan ini adalah jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu. Kalau tadi jaminan kebendaan itu terhadap benda, kalau jaminan perorangan ini adalah jaminan yang hanya terhadap benda tertentu. Contoh dari jaminan perorangan ini adalah yang pertama, hak kreditur terhadap donatur, kedua, hak penyewa terhadap pemilik rumah, dan yang ketiga adanya hak pekerja atas gaji dari majikannya. Jaminan benda bergerak adalah jaminan yang diberikan atas benda-benda yang dapat dipindahkan, seperti kendaraan bermotor, mesin, peralatan, barang persediaan, piutang, hak kekayaan intelektual, dan dokumen berharga lainnya. Jaminan ini meliputi benda berwujud dan tidak berwujud, yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan. Selanjutnya, jaminan benda tidak bergerak adalah jaminan atas benda yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan bangunan. Jenis jaminan ini diatur dalam hak tanggungan dan hipotek. Jaminan yang menguasai benda atau possessory security. Dalam jaminan ini, benda yang dijaminkan berada dalam penguasaan penerima jaminan atau kreditur. Contohnya adalah gadai, di mana benda bergerak diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan. Ciri khasnya adalah adanya pemindahan kekuasaan atas benda dari debitur kepada kreditur, sehingga kreditur dapat mempertahankan haknya terhadap benda tersebut. Jaminan tanpa menguasai benda atau non-possessory security. Dalam jaminan ini, benda yang dijaminkan tetap dikuasai oleh debitur, tidak diserahkan ke kreditur.